mendengarkan podcast ini. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-9, Lukas 9 ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-58. Lukas pasal 9 ayat 57 dan ayat yang ke-58, saudara. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus bertanya kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudaraku sekalian, ketika ada seseorang datang kepada Tuhan dan menyatakan hendak mengikut Tuhan Yesus kemanapun Tuhan pergi, Tuhan Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya." Jawaban Tuhan Yesus sekilas tidak nyambung dengan pernyataan orang tersebut. Logika mudahnya, Tuhan Yesus menjawab ya atau tidak. Atau jawaban lain yang berkaitan langsung dengan pernyataan orang tersebut. "Tuhan, aku akan mengikut engkau kemanapun saja engkau pergi." Logika mudahnya, Tuhan Yesus menjawab boleh atau tidak boleh. Tetapi Tuhan Yesus memberikan respon dengan pernyataan, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya." Pernyataan Tuhan Yesus ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, motivasi atau dorongan orang tersebut hendak mengikut Tuhan. Dari pernyataan Tuhan Yesus bahwa serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita motivasi dan dorongan orang tersebut mengikut Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan Yesus hendak mengajarkan kepada kita bagaimana hidup sebagai pengikut Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mengerti dengan benar maksud pernyataan Tuhan itu. Berat atau ringan, sukar atau mudah, kita harus mengenakannya dalam hidup ini. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, menunjukkan gaya hidup dari Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus di dunia ini tidak memiliki tempat atau kerajaan di mana ia dapat menikmati kenyamanan. Tuhan Yesus menjadi manusia yang tidak bermilik. Dan memang di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9, firman Tuhan mengatakan bahwa ia yang kaya menjadi miskin. Walaupun Tuhan Yesus adalah pemilik jagat raya ini, yang bersama-sama dengan Allah Bapa menciptakan langit dan bumi. Setelah itu Tuhan Yesus memerintah jagat raya ini. Sebab Alkitab mengatakan pemerintahannya sejak zaman purbakala, sejak zaman dahulu kala. Tetapi sang maharaja ini mengosongkan diri. Filipi 2 ayat 5-7. Dan dalam segala hal
disamakan dengan manusia. Ibrani pasal 2 ayat 17. Kemiskinan yang dialami Tuhan Yesus itu bukan kemiskinan umum, tetapi kemiskinan yang sangat ekstrim dari sosok yang paling bermilik menjadi seseorang atau manusia yang berkeadaan tidak bermilik sama sekali. Di sini Tuhan Yesus menjadikan dunia tempat menumpang. Paroikia. Paroki. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, menunjukkan bahwa ia datang di dunia untuk bekerja bagi Bapa. Tidak ada waktu untuk menikmati dunia ini. Tidak ada yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus selain melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes pasal 4 ayat 34. Kehidupan di bumi ini bagi Tuhan Yesus adalah kehidupan untuk bekerja. Dari kehidupan Tuhan Yesus selama di bumi, kita melihat bahwa segala sesuatu yang dilakukan Tuhan Yesus hanya untuk menyelesaikan misi yang Bapa percayakan kepadanya. Inilah kehidupan yang dipersembahkan kepada Allah Bapa sebagai pemenuhan dari hukum yang utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Saudaraku sekalian, dari respon Tuhan Yesus terhadap pernyataan orang yang mau mengikut Tuhan Yesus kemanapun Tuhan pergi ini, ditunjukkan bahwa kalau seseorang mau mengikut Tuhan Yesus, berarti harus bersedia mengikuti atau meneladani gaya hidup Tuhan. Rupanya orang ini tidak mengerti bagaimana mengikut Tuhan Yesus. Hal yang sama dengan keadaan banyak orang Kristen hari ini. Kalau jujur, bukan banyak orang Kristen, tapi hampir semua orang Kristen. Ketika kekristenan disejajarkan dengan agama, maka kekristenan ditampilkan dengan wajah agama yang menjanjikan kehidupan yang nyaman di bumi dan surga di balik kubur. Memiliki agama Kristen, di dalamnya terdapat Tuhan yang baik dan berkuasa, sungguh baik dan berkuasa, memberikan jaminan kehidupan yang baik. Jadi kalau menjadi orang Kristen memiliki Tuhan Yesus, mendapat jaminan perlindungan, jaminan berkat, kenyamanan, serta kebahagiaan yang tidak terbatas nanti di surga. Dan orang Kristen katanya boleh meyakini bahwa dirinya pasti masuk surga. Tidak mengherankan kalau banyak orang Kristen sangat tidak berkeberatan menjalani hidup kekristenan seperti ini. Dan banyak orang sangat tidak berkeberatan jadi orang Kristen. Yang di dalam pikiran mereka, menjadi Kristen itu berarti mengikut Tuhan Yesus. Siapa yang mengajarkan begitu? Nggak ada, Alkitab tidak mengajarkan begitu. Tidak ada dalam ayat Alkitab, dalam pengajaran Tuhan Yesus, kekristenan seperti itu. Kekristenan semacam itu adalah kekristenan yang menyimpang, berbeda sekali dengan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injilnya. Kekristenan semacam itu tidak dibutuhkan oleh mereka yang sudah memiliki kemakmuran di bumi sekarang ini. Tidak mengherankan kalau orang Barat, khususnya orang-orang Eropa, tidak merasa perlu bertuhan, tidak merasa perlu ke gereja karena mereka sudah
bisa menciptakan surga di bumi. Karenanya mereka tidak lagi berurusan dengan agama atau Tuhan. Karena tidak berurusan dengan agama dan Tuhan, mereka tidak mengenal kebenaran, tidak lagi percaya dan membutuhkan surga lain. Saudaraku, sebenarnya ketika seseorang mengaku percaya, mau mengikut Tuhan Yesus, maka seluruh hidupnya dan seluruh miliknya disita atau diambil alih oleh suatu pemerintahan. Pemerintahan kerajaan Allah. Karenanya dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajar, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Murid-murid Tuhan Yesus itu, saudaraku, mengikut Tuhan Yesus itu karena mau merubah nasib. Mereka itu berpikir dan mengharapkan Tuhan Yesus akan menjadi seorang penguasa seperti Raja Herodes atau seperti Kaisar Roma. Tidak heran kalau terjadi perdebatan, perselisihan di antara mereka siapa yang paling besar. Tidak heran kalau ibu dari Yohanes dan Yakobus, ya, ibu Zebedius, datang meminta supaya anak-anaknya nanti Yohanes dan Yakobus duduk di sebelah kanan kiri Tuhan Yesus. Memang mereka ikut Tuhan Yesus mau merubah nasib. Nah, orang yang tadi berkata, Tuhan aku mau mengikut engkau, kemana saja engkau pergi. Kira-kira begitu motivasinya. Begitu dorongannya. Maka Tuhan mengatakan serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Kamu ikut aku tidak nyaman di bumi ini. Tidak ada yang dapat kamu harapkan dari diriku. Kalau engkau mau menikmati dunia sebagai Firdaus atau sebagai surgamu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata di Lukas 14 ayat 33, kalau kamu mau ikut aku jadi muridku harus melepaskan segala sesuatu. Jadi kalau saudara mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan saudara, saudara harus rela dimiliki Tuhan. Hidup saudara dan seluruh milik saudara itu distempel milik kerajaan. Dengan melepaskan segala sesuatu, barulah seseorang bisa memperoleh Kristus. Filipi 3 ayat 7-9 kita baca. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya, harus semua kuanggap sampah. Sampah di sini bukan sampah yang dibuang sia-sia. Sampah di sini dalam bahasa aslinya skubalan. Skubalan itu artinya kotoran hewan. Dan Anda tahu kotoran hewan untuk pupuk, skubalan. Jadi semua yang kumiliki harus menjadi alat sarana untuk melayani atau mengabdi kepada Tuhan. Dalam hal ini kita bisa mengerti kalau firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus, yaitu walaupun ia adalah pemilik segala sesuatu, tetapi Tuhan Yesus mengosongkan diri. Mengosongkan diri artinya melepaskan semua hak, supaya ia bisa mempersembahkan semuanya bagi Allah, dan bisa menerjemahkan hukum yang terutama, mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi. Dengan demikian barulah ia bisa menjadi Mesias yang menyelamatkan semua manusia. Saudaraku sekalian, jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, saudara harus melepaskan semua hak, harus menanggalkan semua hak. Ini perjuangan berat. Saya juga mengalami perjuangan berat itu sampai
saat ini. Saya belum merasa sudah lulus, saudaraku. Saya tidak merasa sudah lulus, saudaraku. Bagaimana melepaskan hak? Kristen yang benar itu begini. Jadi tidak heran kalau di abad mula-mula orang menjadi Kristen rela tidak menikmati hidup sama sekali. Teraniaya, kehilangan keluarga, kehilangan harta, kehilangan kewargaan negara. Karena memang ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehilangan semua hak. Jadi kalau sekarang kita menjadi orang percaya, ada dua hal yang harus dipenuhi. Tadi Tuhan Yesus mengatakan, saya singgung di Yohanes 4 ayat 34, baca lagi. Sebab itu isi hidup. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepala. Tidak ada tempat untuk nyaman. Tapi adanya bekerja dan bekerja. Yohanes pasal 4 ayat 34 mengatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Untuk itu, kalau orang mau nyaman, dia tidak akan sukses. Diubah menjadi orang yang hidup untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekarang Tuhan Yesus naik ke surga. Sudah naik ke surga. Tugas penyelamatan diserahkan kepada kita. Kita yang mau meneladani hidupnya. Pertama, kita harus mengenakan kodrat ilahi. Ini pertama. Atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Untuk masuk proses itu, saudaraku, menanggalkan beban dan dosa. Beban dan dosa. Beban dan dosa, beban itu keterikatan dengan dunia ini. Dosa itu keterikatan dengan nafsu-nafsu daging kita. Ya. Setelah itu baru bisa mengenakan kodrat ilahi. Memang saudara, ini tidak nunggu menanggalkan beban dan dosa baru bisa mengenakan kodrat ilahi. Bukan begitu, saudara. Jadi, ini kalau kodrat dosa ya, saudara, di dalamnya ada ya beban dan dosa. Beban itu keterikatan dengan dunia ini. Semakin dia surut, kodrat ilahinya semakin naik ke sini. Dia harus semakin turun. Kodrat ilahinya semakin naik. Atau kalau tegak, semakin beban dan dosa turun, itu kodrat ilahinya semakin naik. Maka Tuhan berkata, tanggalkan beban dan dosa, baru kamu ikut perlombaan. Memang tidak nunggu kodrat dan dosanya tuntas selesai. Pasti ada proses itu. Menanggalkan beban dan dosa. Beban dan dosa saja tidak ditanggalkan. Bagaimana mengenakan kodrat ilahi? Saya sudah katakan di sini, mengenakan kodrat ilahi itu tidak bisa instan atau mudah, tapi proses panjang yang penuh perjuangan. Pikiran kita, daging kita ini kan penuh dengan kodrat dosa, hasrat dosa. Bagaimana ini ditanggalkan, digantikan kodrat ilahi? Itu dari perkara-perkara kecil, very detail. Proses. Roh Kudus dihadirkan sebagai parakletos atau pendamping yang membawa kamu kepada segala kebenaran. Roh Kudus itu menuntun. Jadi kalau kitanya tidak memiliki niat, nggak bisa. Sebab banyak orang yang haus dan lapar akan kebenaran yang dipuaskan. Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Semalam saya berkata begini, Tuhan, aku belum mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Tetapi aku memutuskan, aku mengambil keputusan untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Aku memilih ini, Tuhan. Harus ada komitmen begitu.
Aku mau Tuhan sempurna. Jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian harus mengalami proses ini, dan ini sering saya katakan, menanggalkan beban dan dosa. Beban itu keterikatan dengan dunia. Kalau seseorang masih mengharapkan dunia membahagiakan, ia tidak akan bisa mengenakan kodrat ilahi. Nggak akan bisa. Nah, setelah beban dan dosa ditanggalkan, lalu Tuhan proses dia mengenakan kodrat ilahi, baru kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Inti kekristenan yang juga merupakan inti dari kekristenan yang orisinil, kita tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Begitu menjadi orang percaya, hidup kita disita untuk kerajaannya. Dan untuk itu beban dan dosa ditanggalkan, kodrat ilahi ditumbuhkan, baru kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Pada intinya pekerjaan Tuhan itu meliputi dua wilayah, saudaraku. Ya, dua wilayah. Wilayah satu, wilayah dua. Wilayah satu ini wilayah untuk orang-orang yang bukan umat pilihan. Saudara, kita punya pegawai, kita punya pembantu rumah tangga, kita punya kenalan di sekitar kita yang tidak mungkin menjadi Kristen karena memang bukan umat pilihan. Entah dari kecil pendidikannya sudah salah, pengertiannya mengenai Injil sudah keliru, mereka bukan umat pilihan. Dan itu harus diakui. Mau diapain juga tidak bisa. Sudah rusak. Yesus adalah manusia. Allah tidak punya anak. Udah rusak. Nggak bisa diperbaiki. Nggak akan bisa ngerti. Umat pilihan itu orang yang hidup di zaman perjanjian baru kita ini, yang mendengar Injil dengan memadai, karena memang dari kecil Kristen atau memang saudara pindah agama, mendengar Injil secara memadai, yang memiliki fasilitas. Anda bisa mendengar khotbah, Anda bisa pergi ke gereja, datang ke PA, lalu yang sehat jasmani rohani. Anda itu orang yang memang dipersiapkan menjadi anak-anak Allah yang akan masuk di dalam keluarga kerajaan. Tetapi ada orang-orang seperti ini. Jangan sampai mereka masuk neraka. Itu proyek kita loh. Bagaimana hidup kita membuat mereka tidak membenci Tuhan Yesus. Yang tidak melawan kamu di pihak kamu. Memang ada orang-orang yang terhadap Tuhan dia melawan. Biasanya orang seperti ini membenci. Kekristenan menghambat Injil. Terhadap Tuhan Yesus kira-kira begini. Sebaik apapun dia, binasa dia. Dia melawan raja di atas segala raja, melawan penciptanya. Makanya kalau Anda melihat orang-orang yang membenci Yesus, membenci terang-terang melawan, lihat mukanya gak sedap. Lihat itu di TV mukanya. Dia melawan rajanya. Memang dia gak tahu. Lu kagak tahu tapi lu jangan lawan. Kalau lawan, di dalam hatimu ada siapa? Antikris? Nggak ada yang wajahnya manis, sedep itu nggak ada. Lihat saja. Coba lihat deh. Nggak ada tuh pancaran keagungan walaupun diakui saleh. Beda dengan orang-orang yang walaupun tidak Kristen, tapi nuraninya itu tidak membenci, tidak menghina Tuhan Yesus. Nah, kita yang bertanggung jawab untuk ikut mengambil bagian itu. Hidup kita harus menjadi contoh atau teladan supaya orang bisa mengasihi sesamanya manusia seperti diri sendiri. Kalau kita umat pilihan itu mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan, karena kita mengenal Allah yang benar. Karena kita punya fasilitas keselamatan. Penebusannya, Roh Kudus, Injil, penggarapan Tuhan lewat setiap peristiwa. Amin. Memungkinkan kita menjadi sempurna. Must be perfect.
As just our Father in heaven is perfect. Mereka tidak. Tapi mereka tidak akan masuk neraka kalau mereka mengasihi sesamanya. Tidak ada dalam Alkitab yang mengatakan orang dihakimi menurut imannya. Tidak ada. Menurut perbuatan. Tapi kalau menolak Yesus, binasa dia. Nah, apa artinya menolak? Apa artinya menerima? Ini kan mesti bedah dengan lengkap. Tapi di kesempatan ini kurang. Saudara dan saya ini luar biasa. Kita orang-orang yang diberi possibility, kemungkinan untuk sempurna seperti Bapa. Dilahirkan oleh Allah. Itu bisa sempurna. Jangan bilang kita gak mungkin sempurna. Loh, Tuhan yang bicara kamu harus sempurna. Hidup tak bercacat, tak bercela. Yesus menjadi yang sulung. Jangan diubah dong. Amin saja. Cuman Anda belum berjuang. Dan Anda menganggap itu tidak mungkin. Karena Anda tidak mencoba. Seperti orang renang gak bisa berenang. Pokoknya gak bisa. You belum nyemplung. You belum belajar. Musik juga begitu. You belum nyoba. Ayo. Jangan berkata saya gak bakat. Saudara diberi potensi untuk itu. Nah, hidup kita itu harus menjadi pola dengan mana orang membangun dirinya. Jadi kelompok manusia ini loh, yang satu itu dihakimi menurut perbuatan. Kalau kita harus sempurna. Kata lain dari sempurna, berkenan di hadapan Allah. Paulus berkata, aku berusaha baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya aku berkenan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kalbu, budi dan kekuatan. Dan hukum yang sama dengan itu. Kasihlah. Kalau mereka tidak mengenal Allah, mereka melakukan hukum yang sama dengan itu. Kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dari kira-kira 10 saya nonton minta tolong di acara TV itu. Mungkin 6, 7, 8 saya menangis. Sampai terseduh-seduh. Sungguh, mbok-mbok yang miskin yang hanya jualan kue, rela meninggalkan barangnya, bisa dicuri orang. Cuman menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Ini loh yang namanya mengasihi sesamanya seperti diri sendiri. Ada orang Kristen yang miskin, ini orang Tionghoa juga, miskin sekali. Ketika orang tuanya sakit, gereja sudah bantu juga, masih kurang, dia malu minta gereja. Dia datang ke satu lembaga yang non-Kristen. Dapat bantuan sekian puluh juta. Dia cerita masalahnya. Orang itu bisa punya empati begitu loh. Jangan berpikirannya orang Kristen yang baik. Banyak kisah kepahlawanan orang-orang non-Kristen yang membela orang miskin, membela orang tertindas, membela kebenaran, menyerahkan nyawa. Ada orang yang rela mati demi orang lain. Bukan orang Kristen. Mereka tahu apa artinya mengasihi sama seperti diri sendiri. Terutama orang-orang Buddha, orang-orang baik. Banyak orang-orang Buddha yang sangat baik. Nah, saudara itu harus jadi contoh. Bagaimana mengasihi sama seperti diri sendiri. Sehingga 2 hal bisa dilakukan. Yang pertama, 2 hal bisa dihasilkan. Yang pertama, tidak membenci Yesus. Siapa yang tidak melawan kamu, di pihak kamu, kata Tuhan. Amin. Yang perbuatan baik dihakimi perbuatan itu. Mereka bisa masuk surga, Pak. Kenapa tidak? Kalau Alkitab berkata ada penghakiman, itu berarti sudah ada penyelesaian yang fundamental. Kalau tidak ada penyelesaian yang fundamental, nggak usah bilang penghakiman. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Neraka semua udah tanpa penghakiman. Tapi dengan adanya kematian Tuhan di kayu salib, semua dosa telah dipikulnya. Nah, sekarang Tuhan menghakimi. Nah, ini, ketika aku lapar, kau berikan aku makan. Ketika aku haus, kau berikan aku minum. Ketika aku telanjang, kau berikan aku pakaian. Ayo masuk di kerajaanku. Ini kelompok yang satu itu. Buatlah orang tidak membenci Yesus. 1, 2. Buatlah orang meneladani hidupmu. Makanya kepada orang di sekitar kita, saudara jadilah teladan untuk mengasihi sama seperti diri sendiri.
Mereka tidak pernah jadi Kristen, jangan paksa jadi Kristen. Untuk apa jadi Kristen? Kita tidak boleh mengkristenkan orang. Tetapi ketika hidup kita menjadi teladan, mereka diubah berkodrat ilahi. Artinya jadi orang Kristen juga. Tapi bukan Kristen anggota gereja, toh Kristen yang mengenakan kodrat ilahi. Langsung saya ke kedua ini ya saudara, supaya bisa tahu bedanya. Ini umat pilihan. Untuk itu, kalau kepada orang yang bukan umat pilihan, tunjukkan kasih. Contoh, mengasihi samamu seperti diri sendiri. Kepada orang Kristen yang ini, tunjukkan kodrat ilahi. Nah, saya ngomong begini jadi berat. Apakah Erastus sudah pakai kodrat ilahi? Nah, sulit kan? Gak ada pilihan. Makanya tadi saya bilang jangan mengkristenkan orang. Oh, jadi masuk gereja. Buat apa? Hidupmu memancarkan kebaikan. Mengasihi sesamamu seperti diri sendiri. Sampai dia akan melihat dalam dirimu ada kodrat yang lain. Aku mau ikut. Nah, itu. Bukan, aku mau ke gerejamu. Buat apa jadi anggota gereja? Nyampe-nyampein pendeta. Tapi jadi orang yang berkodrat ilahi. Maka saudara ini ditargetkan untuk mengenakan kodrat ilahi. Pelayanan ini dimaksudkan Anda berkodrat ilahi. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Tetapi mengasihi sama seperti diri sendiri saja belum, apalagi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Saudara mengenal Tuhan tapi tidak mengasihi Tuhan, itu lebih kurang ajar. Lebih baik tidak kenal Tuhan tapi tidak mengasihi Dia karena tidak tahu. Dihakimi menurut perbuatan, tidak dihakimi dalam kesempurnaan dengan ukuran keberkenanan karena nggak kenal Allah. Yang dia kenal orang yang butuh makanan, orang yang telanjang, itu yang dilihat. Maka Tuhan berkata, ketika menolong mereka, kau buat untuk aku. Tapi untuk yang ini Tuhan bilang, apa sikapmu terhadap aku? Ya, aku mau ikut Tuhan. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Enggak untuk nyaman-nyaman di bumi ya, untuk kerja, mengerti kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara jangan pura-pura tidak tahu saya ngomong apa ini. Udah terlalu lama hidup suka-suka sendiri. Sehingga saudara tidak sungguh-sungguh. Mendengar kata sempurna sudah bilang tidak mungkin. Udah mental block. Lah Tuhan bilang kamu harus sempurna kok. Diputar balikkan gimana? Tapi saudara lihat fakta. Jangankan sempurna. Mengasihi sesama seperti diri sendiri saja tidak. Bagaimana mau sempurna? Loh, pura-pura gak tahu kan? Saya gak dengar. Nih, saya kasih tahu. Orang dihakimi menurut perbuatan. Ya, ini bukan umat pilihan. Dihakimi menurut perbuatan. Kalau perbuatannya baik, mereka masuk dunia akan datang. Perbuatan baik artinya berbuat sesuatu untuk orang yang membutuhkan pertolongan. Kalau orang berkata, mau baik gimana juga pasti ada dosanya. Ya iyalah, ini juga mau sempurna gimana gak bisa. Tapi jangan lupa ada ini loh, namanya apa ini? Salib. Memikul semua dosa manusia. Sekarang, apakah kalau Tuhan sudah memikul dosa manusia otomatis masuk surga? Tidak. Hatinya yang dilihat. Ketika hatinya mengasihi samanya, dia boleh masuk. Memang tidak sempurna. Emangnya ini sempurna? Tapi yang ini harus sempurna. Artinya sesempurna mungkin. Pasti kalau ini nilainya paling tinggi 60, ini paling rendah 61. Ini contoh yang benar. Jadi ketika saudara tidak sampai tingkat ini, Anda dilarikan ke sini. Kamu gak masuk umat pilihan, kamu masuk umat. Loh, saya kan orang percaya. Kalau kamu percaya, kalau kamu beriman, kamu meneladani Tuhan Yesus. Percaya itu bukan pikiranmu yang setuju, tindakanmu yang nyata mengikuti jejak Tuhan. Tapi kalau Kristen berbuat baik saja tidak,
berbuat baik saja tidak, membenci, nyolong, nggak karu-karuan, tempatnya di sini ada tempat yang lain, yaitu neraka. Jangan bilang, saya percaya Tuhan. Percaya itu kelakuan, tindakan. Abraham percaya itu keluar Ur Kasdim. Dibenarkan bukan karena perbuatan, karena iman. Lihat Abraham. Maksudnya dibenarkan bukan karena perbuatan menurut norma-norma hukum. Dibenarkan karena penurutan terhadap kehendak Allah lebih tinggi dari hukum. Tahu? Jangan berpikir kita dibenarkan bukan karena perbuatan, lalu kita boleh berbuat suka-suka. Perbuatan sudah dianggap mesti benar, baru mengerti kehendak Allah dan berkenan kepadanya. Dibenarkan bukan karena perbuatan kok. Langsung dia pikir tidak perlu berbuat baik. Bodoh bener sih. Keblinger. Ngerti enggak? Dibenarkan bukan karena perbuatan, maksudnya tidak berdasarkan norma-norma hukum-hukum yang tertulis seperti orang Yahudi punya Taurat. Tetapi dibenarkan karena iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Lihat Abraham. Abraham kan tidak punya agama seperti orang, tidak punya hukum Taurat seperti orang Yahudi. Tapi menurut kehendak Allah. Sama seperti orang Kristen waktu itu. Kekristenan belum jadi agama. Tidak punya kitab suci, tidak punya hukum. Tapi kelakuannya seperti Kristus. Maka orang percaya disebut orang Kristen karena seperti Kristus. Jadi kalau kamu belum seperti Kristus, kamu belum disebut beriman. Tapi itu sulit Pak. Ya kan proses bro. Amin. Jangan pura-pura gak tahu saya ngomong apa. Ini sudah salah, gak karu-karuan saudaraku. Complicated. Ruwet. Gak tahu bagaimana menguraikan. Tapi kalau Anda datang ke sini, ini loh penguraiannya. Anda jangan bilang begini, kok gitu ya sulit masuk surga. Nggak usah kamu, dulu juga orang udah bilang sulit masuk surga tahu. Yang membuat gampang itu kan agama Kristen. Yang bukan ajaran Tuhan Yesus. Emangnya salah Pak agama Kristen? Agama Kristen yang tidak mengajarkan ajaran Yesus itu yang salah. Agama Kristen yang mengajarkan ajaran Tuhan Yesus itu yang benar. Tetapi rata-rata tidak mengajarkan. Makanya produknya seperti ini loh. Yang mana? Ya itu seperti itu. Ya nyaman hidup, diberkati di dunia, mati masuk surga. Loh, you jadi Kristen itu malah cari masalah. You harus dirampas oleh Tuhan. You harus menjadi anak Allah. Nyaman-nyaman gimana? Masih mau diteruskan jadi orang Kristen? Ini loh saudara, Bapak, Ibu. Susah hati kita. Lihat fakta ini. Jangankan berkenan kepada Allah, mengasihi sesama saja tidak. Saya berkata kepada pembantu saya semalam, Dok, nak, gitu. Karena orang Sunda, nak, kamu jangan berbuat jahat. Kamu harus baik-baik, sabar, supaya masuk surga. Saya berkata kepada sopir saya tadi di jalan, kamu sampai mati jadi sopir seneng. Ada dunia akan datang. Yang masuk surga itu bukan orang Kristen, bukan orang agama macam-macam tersebut. Yang masuk surga itu orang yang berbuat baik terhadap sesamanya. Tapi kepada saudara saya nggak bilang begitu. Saudara orang yang dipilih, saudara harus sempurna itu. Dengan ngomong begini kan orang melihat saya. Coba gue lihat Erastus gimana. Saya padahal manusia juga seperti saudara yang bisa salah. Tapi kalau Tuhan mengajarnya begitu kan nggak ada pilihan. Harus sempurna. Amin saudara. Kesempatan ini sekali-kalinya loh. Jadi umat pilihan itu luar biasa Pak. Kalau kita jadi manusia tidak mengasihi sama manusia seperti diri sendiri, jangan jadi manusia deh. Kalau kita jadi manusia, kita cuma mau jadi baik, nggak usah jadi Kristen. Kalau saudara jadi manusia, tidak mengasihi sama manusia seperti diri sendiri, ngapain hidup? Kalau saudara jadi orang Kristen, tapi tidak mau sempurna, nggak usah ke gereja. Ngapain? Yang mau nyanyi muji-muji Tuhan, kamu suap Tuhan dengan itu. Allah di sini, haleluya, oh luar biasa.
Yang penting itu hidupmu tiap hari diubah. Roh Kudus menuntunmu kepada segala kebenaran. Maka, mau denger gak nih? Maka, satu, urus rumah tanggamu, keluargamu. Yang pertama orang tua lo, ingat ya, baru keluarga kamu. Orang tua gak boleh dilupakan ya. Oke? Yang kedua, urus usahamu, harus punya duit, harus punya usaha, jangan jadi beban bagi orang lain. Ketiga, ke gereja. Ke PA, suara kebenaran, doa bersama, itu tok, wis, nggak usah yang lain. Kalau arisan Pak, kalau di arisan itu kamu dapat duit, ada bisnis, mungkin dengan istri-istri pejabat atau istri-istri pengusaha yang lakinya itu adalah suamimu, ya harus masuk. Kalau arisan itu mendatangkan duit, keuntungan, relasi yang baik, lakukan. Tapi kalau cuma sosialita, nggak usah. Nggak usah. Reuni. Teman SMA dulu. Nggak usah. Ngapain kumpul-kumpul sama orang mau masuk neraka? Kecuali sudah di situ mau jadi berkat. Kita kembali yuk, ini kumpul-kumpul sama teman-teman kuliah. Ngapain sih? Kecuali di situ sudah menawarkan tas, baju, dagang, boleh. Kalau cuma sosialita, kita arisan. Semua harus pakai baju pink, semua pink. Sepatu pink, tas pink, rambut kayak itu, kayak tali rafia. Aduh, ngapain sih? Wah, ini sekarang temanya arisannya go green, hijau. Wah, sepatu hijau ini hijau. Sampai kuteknya tuh kayak pohon-pohon. Itu orang-orang yang mau masuk neraka itu gitu modelnya. Kurang kerjaan. Wah, sekarang temanya Dalmatian. Totol-totol. Sampai gini di totol-totol juga. Kurang kerjaan, udah. Wah, cantik-cantik ya, bibirnya bagus-bagus, bagus. Makannya tuh nggak makan, pesan makan dari catering mana yang enak, tapi nggak makan, takut merusak lipstik. Jadi begini, kayak minum pil, takut nyangkut di bibir, nanti bibirnya bisa ini lipstiknya jadi gores. Ngapain sih ngurus begitu? Jangan kumpul-kumpul sama orang yang hari ini alisnya agak manjang, besok dibuat turun, besok jadi berombak-berombak. Jadi berkali-kali disulam. Terakhirnya dibikin botak. Bukan nggak boleh sulam alis, boleh biar lebih cantik. Cuma ganti ini, ganti itu. Ngurusin alis melulu dari hari ke hari. Bu ya, ibu saya kasih tahu ya, ibu biar gonta-ganti alis, lu jelek-jelek aja bu. Emangnya kalau udah alisnya cakep terus gimana sih? Biasa aja kan? Emang gitu? Emangnya begitu? Enggak kan? Bukan enggak boleh ya. Ngapain sih begitu? Ini masih banyak loh di antara saudara yang merasa punya nilai dengan harta, dengan mobil, dengan perhiasan, dengan arloji. Itu kan anak-anak dunia. Kalau anak Tuhan udah nggak mikir pakai bagus boleh, nggak pakai kurang bagus, pakai yang kurang mahal, yang mahal sama saja, pakai sudah. Urus ya, 1 keluarga, 2 pekerjaan, 3 gereja sudah. Suara kebenaran, doa, SPT, itu datengin terus. Tapi kalau itu mengganggu urus rumah tangga, ya rumah tangga dulu, kerjaan dulu. Tapi kalau saudara masih ngumpul-ngumpul sama teman-teman lama, kalau percakapan juga nggak membuat kamu kudus, belum lagi bapak-bapak kalau temannya masih ngomongnya jorok-jorok, ngajak ke tempat yang nggak pantas, mau masuk neraka. Dia pasti masuk neraka. Saya bukan ngancam, nakutin. Pak Eras nggak usah nakut-nakutin. Kalau nggak ada yang ngancam begini, yuk masuk neraka beneran. Di dunia sana, di luar sana, yang ada itu iklan. Yuk beli sini, beli itu, pergi sana, pergi sini. Di sini cuma ada satu tujuan, langit baru, bumi baru. Saya depresi tahu. Ngurus jadi bener untuk diri sendiri susah. Kita itu untuk mau jadi sempurna itu jadi susah. Saya ngerti susahnya. Kalau sudah anggap ringan, Anda nggak pernah gol, nggak pernah lulus. Anda ke gereja di sini itu untuk apa? Cuma diajak sempurna. Kalau cuma mau jadi orang Kristen baik-baik, you stress. Dengar khotbah saya gini stres. Saya lihat muka kamu juga stres. Muka yang nggak jelas gitu.
Maksudnya nggak jelas Pak. Nggak ada cahaya mau bener gitu loh. Ya begini aja deh Pak, biar saya di surga jadi tukang sapu juga apa-apa. Kamu disetting sempurna kok tukang sapu piye toh? Nah tugas kita itu dua tadi. Jangan sampai jadi batu sandungan. Pembantu-pembantu itu yang nggak pernah jadi Kristen memang nggak apa-apa. Memang udah rusak, bukan umat pilihan. Tapi buatlah masuk surga. Ibu-ibu tuh ya kalau jiwanya sakit ya, dia sakit hati sama suami, sama mertua, itu pembantu jadi telenan. Soal kecil aja, waduh, akhirnya kau yang sakit jiwa Bu. Karena dia bodoh jadi pembantu, namanya bantu. Kalau dia pinter jadi nyonya, dasar sopir. Kalau dia pinter, dia membuat mobil, yang jual mobil tahu. Ya udah. Di mana-mana kita jadi berkat. Di mana-mana. Banyak orang Buddha sangat baik, bukan baik, sangat baik. Kalau you jadi Kristen, soal duit masih pelit berantem gara-gara 5.000. Saya kasih tahu, you nggak layak masuk surga, nggak usah jadi masuk rumah Bapak, di surga pun juga boleh. Malaikat bilang, ini pelit nih. Emangnya orang pelit masuk neraka Pak? Itu kikir sama. Kikir. Saudara itu berubah kenapa ya? Kalau orang kikir itu berarti masih terikat oleh kekayaan. Kenapa sih kita nggak mau berkemurahan? Tidak semua orang kita bantu karena kita bukan yang mencetak uang. Kita juga tidak boleh sembarangan. Karena uang kita kan milik Tuhan. Tadi sudah saya katakan kalau Anda percaya Tuhan Yesus, hidupmu disita oleh Tuhan. Semua distempel milik kerajaan. Betul? Sedangkan hartamu sendiri itu di surga nanti. Lukas 16:12. Hartamu itu di surga. Di sini itu milik Tuhan. Nah orang kalau mau memiliki hartanya di sini, ya udah lu nggak punya apa-apa di sana. Amin, saudara. Saudara harus berubah loh. Buatlah orang masuk, dunia akan datang. Kalau ini, you jadi anggota keluarga kerajaan. You masuk rumah Bapak. Ini anggota masyarakat. Ini keluarga Allah yang punya karunia sulung roh. Makanya ya kalau terlanjur tua itu susah diubah. Saya bukan maki-maki orang tua loh. Emang kalau terlanjur tua itu susah diubah. Cara tua gimana Pak? Tua nggak apa-apa asal menjadi seperti anak-anak. Anak-anak itu anak usia 7-14 tahun, usia yang efektif dibentuk. Di sini banyak orang tua yang selalu datang duduk begini itu. Dia seperti anak-anak. Makanya anak-anak kita itu mulai dilatih nih, dengar firman Tuhan begini. Dibentuk dari kecil. Dari remaja mesti mengenal Tuhan. Tidak ada itu orang pacaran lalu prestasinya bagus di sekolah. Jarang lah, kalau ada jarang. Dan om saya pacaran itu demi supaya semangat belajar. Ketok loh, bohong loh. Saya udah bilang, kamu mengikuti om ngomong ya, perhatiin. Om pernah muda seperti kamu. Tapi kamu belum pernah tua seperti saya. Nanti di masyarakat, saudara akan ketemu orang-orang susah. Pak, anak saya nggak bisa bayar, Pak. Menantu saya ninggalin anak saya yang perempuan. Sekarang sekolah nggak bayar. Ini pengurus masjid. Jangan, wah dia pengurus masjid. Loh, justru yang begini kita bantu. Jangan membawa mereka jadi orang Kristen. Jangan maksa, nggak boleh, itu mengkristenkan. Kita bantu. Jangan lihat masjidnya, jangan lihat viharanya, lihat manusianya. Saya bilang gini, saya tidak mengkristenkan kalian. Saya tidak mengkristenkan kalian. Saya membantu. Waduh, dia bengong. Ini bukan nunjukin saya baik. Tidak semua orang begini terus kita tolong. Ada orang nggak bantuan kita bilang nggak punya. Kita nggak boleh sembarangan pakai duit Tuhan. Tapi untuk orang seperti ini, anak-anaknya juga susah, gitu. Nah, yang begini kan proyek, dia kan teringat. Saudara akan diberi Tuhan proyek-proyek seperti ini. Bukan tidak mungkin orang seperti ini suatu hari akan menolong orang lain seperti dia ditolong. Ngerti maksudnya? Memang ada orang ditolong nggak tahu diri. Dia ditolong gak nolong orang lain. Tetapi tidak sedikit yang ketika ditolong dia menolong orang.
itu membuat kita menyelamatkan orang masuk dunia akan datang. Itu tuh kelompok satu loh. Kalau kelompok dua, must be perfect. Nah itu urusannya kita di sini. Oke? Amin.